وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا yang sama-sama kita muliakan Bunda kita, Bunda Hajah Indah, selaku pendiri pengajian Halimah Indonesia, dan juga para ustaz, ustazah, orang-orang tua kami, Bapak Ibu, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Saya yakin yang datang ini semuanya adalah pilihan-pilihannya Allah. Saya yakin yang datang ini karena Allah masih mentakdirkan kita hidup. Ini yang hadir semuanya masih hidup? Alhamdulillah. Jadi biasanya yang hidup-hidup ini kalau sudah mulai tausiah mulai setengah hidup. Sami'na wa ngantuk. Ada yang ku tengok sami'na wa kipas-kipas. Yang pak enak sami'na wa nyender-nyenderna wa tambah sapi selonjor-selonjorna. Ibu-ibu, bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah berada di bulan Rajab. Harapan kita bulan Rajab ini barokah umur kita. Bagi kita selesai sholat fardu, sempatkan diri kita untuk bermohon kepada Allah dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi umurku di bulan Rajab, berkahi umurku di bulan Sya'ban, serta temukan aku dengan bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, ibu-ibu ingin gak ketemu dengan bulan Ramadan? Alhamdulillah. Namun sebelum kita bertemu dengan Ramadan, alangkah baiknya kita memperhatikan bagaimana keadaan amal ibadah kita sebelum Ramadan. Saya pernah dengar, ibu, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah,
siapakah itu yang nanti di yaumil kiamah yang hidup bahagia? Itu pertanyaan. Namun sebelum itu pertanyaan dijawab, saya lupa dulu. Maaf, ini ada juga Nabi nanya sama sahabat. Nabi nanya sama sahabat begini, wahai sahabat, tahukah kalian siapa yang akan bangkrut di akhirat nanti? Sahabat menjawab, ya Rasul, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, yang tidak punya dinar. Kata Rasul, rupanya orang yang bangkrut nanti di sana ibu bapak, dia bawa amalan sholat, dia bawa amalan puasa, dia bawa amalan zakat, dia bawa amalan haji. Namun amalannya itu habis karena datang sipolan dan sipolan. Akhirnya sipolan menuntut, Allah, dia dulu pernah menyakitin aku, dia dulu pernah menyakitin aku. Banyak yang datang. Akhirnya diambil pahala sholatnya, diambil pahala puasanya, diambil pahala zakatnya, diambil pahala hajinya. Bangkrut, habis, maka nggak jadi masuk ke dalam surga, jadinya masuk ke neraka. Beragam berita yang terjadi hari ini. Saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Idroso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Ketua angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Ibu, saya mau sampaikan sama ibu hari ini hadis Nabi. Apa hadis Nabi itu? Nabi mengatakan 6 hal yang merusak amal ibadah kita. Maka jangan sampai ibadah kita rusak. Sitatun asya wa tuhbitul a'mal. 6 hal yang merusak amal, kata Nabi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubi khalqi. Yang pertama tahu Bu, orang yang suka mencari-cari aib orang lain. Bu, Ibu, paling suka nyari aib orang lain. Ada loh waktu ustadznya ceramah, seneng kali nengoknya. Pulang ustadznya diceritain ustadznya. Ibu, ada kan Bu orang di saat arisan atau di saat wirid-wirid, orang buat makanan, di saat makan di rumahnya tuh seneng kali dia, semangat dia makan makanan. Begitu pulang jadi ceritaan. 3 orang pulang bareng-bareng, 3 orang ngomongnya beda-beda.
Maka nanti kalau pulang jangan bareng-bareng. Yang satu bilang gini, hanya gara-gara lontong saja. Lontongnya enak ya, tapi kok pedas sekali ya kak. Yang nomor 2 bilang, kalau aku pedasnya udah cukup, tapi kok asin kali. Nomor 2. Nomor 3 yang nggak enak, kalau uak pedas udah cukup, asin udah cukup, tapi kok sedikit kali ya. Nah inilah tadi, suka kali mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Dikasih makanan salah, nggak dikasih makanan salah. Dikasih ustadz salah, nggak dikasih ustadz salah. Paling suka bongkar aib orang. Ibu-ibu, kalau kita bisa menyembunyikan aib orang-orang lain, Allah akan menyembunyikan aib-aib kita. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang bisa menyembunyikan aib orang lain, Allah akan menyembunyikan aib dia. Ada mama-mama tak sadar ngejek suami orang. Ya Allah, istrinya cantiknya kayak gitu, suaminya kok pendek. La ilaha illallah. Naas. Ya Allah, istrinya putih, lakinya kok kayak dodol keling. Ceritaan, dia nggak sadar suami sendiri pun tak kayak mana. Bu, ibu, nyeritain anak orang paling suka, nyeritain kerjaan orang paling suka, nyeritain harta orang paling suka. Nanti orang punya rumah besar, dia yang heboh. Kok besar kali lah rumah ibu tuh, apalah kerja ibu tuh, paling ini hasil korupsi nih. Nyeritain kekurangan orang lain. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan lidah kita. Nabi pernah melintas makam dengan sahabat, Nabi menunjuk makam. Pak sahabat, ya Rasulullah, dengar engkau jenazah dalam kubur tuh. Tidak ya Rasul, kata Rasul, jenazah di dalam kubur tuh kena siksa. Kenapa ya Rasul? Karena 2 lubangnya. Yang pertama, lubang mulutnya. Yang kedua, lubang kemaluannya. Kenapa mulutnya? Suka kali membongkar-bongkar aib orang lain. Bu, ibu, dah. Jadi yang pertama, jangan dilakukan. Rusak amal kita. Apa itu yang pertama tadi? Sibuk mencari aib orang lain. Yang kedua, yang merusak amal ibadah kita, kata Rasulullah, wa qaswatul qalbi. Kerasnya hati. Payah kali dibilangin. Kata Ali bin Abi Thalib, tanda kerasnya hati seseorang itu, dia kalau mau dengar nasihat harus tengok-tengok siapa orangnya. Kalau yang ceramah macam aku ini udah ganteng, manis lagi, ditengoknya, diperhatikannya. Tapi nanti kalau yang ceramah tua, mukanya tua, ibu tunduk aja. Kalau udah manis macam aku, nengok aja. Pulang pun, Ustaz berapa nomor HP? Ya. Ibu, ngeri loh mama-mama sekarang. Beret, siapa Ustaznya? Ustaz Santo, yang manis itu ya? Nah, itu. Iya. Ngeri mama-mama sekarang. Kecuali Bunda Indah lah yang nggak kayak gitu. Ibu, Bu, ada mama-mama keras kali hatinya. Wirid pakai celana likuncup. Wirid pakai celana likuncup. Tahu lah Bu, likuncup tuh sini melekuk-melekuk sampai perut melekuk lagi. Macam ulur kideng itulah Bu. Entah mana, entah paha, entah mana, entah pinggang pun rata semua. Diingatkan sama anaknya, Mak, Mama kan baru pulang umroh, Mak. Kok pakai pakaian kayak gitu? Alah, kalau anak-anak tahu apanya kau? Ini tanda orang keras hati. Orang yang keras hatinya rusak amal ibadahnya. Ibu, maka ibu-ibuku yang hadir hari ini tanda-tanda orang yang tidak keras hatinya karena mau mengaji bersama-sama. Saya doakan ibu-ibu ini semua rezeki melimpah ruah. Anak cucunya jadi ustadz. Pulang dari sini dapat bontot. Apalagi hutang-hutangnya lunas. Kau cerita hutang kok kuat kali. Aminnya, tanda banyak utang.
Ibu, yang ketiga, yang merusak amal ibadah kita kata Rasulullah, wa hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia. Gara-gara dunia, mau cantik, alis dikerok. Udah, ditatu. Kelewatan, lap lagi. Udah, kondangan pakai alis palsu, masuk ma'adzan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak adzan kak, salat kak. Alis itu nanti berubah ini. Gara-gara dunia mau cantik, dia lupakan akhirat, dia lupakan ciptaan Allah, dia lupakan kodratnya Allah, akhirnya rusak amal ibadahnya. Gara-gara cantik dia tidak sholat. Pesta masang bulu mata palsu. Nyambut tamu, bulunya itu kan biar nampak palsu. Mak, udah azan mak, sholat. Buluku lepas nanti. Terlalu cinta dengan dunia, gak mikirkan akhiratnya. Bu, jadi ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru cinta dengan kecantikan. Ada lagi cinta dunia dengan hartanya. Kak, ini musim umroh kak. Kalau kakak umroh di bulan Ramadan, pahalanya pak seperti haji. Berangkat kak. Kalau aku berangkat sayang duit, bulan Ramadan tahu harga sekarang ngeri. Bagus untuk modal aku, bisa lebih berlipat-lipat. Ini cinta dunia. Ada lagi terlalu cinta dunia. Lo apa namanya tuh, tanah sebentar-sebentar beli, mobil sebentar-sebentar ganti. Terlalu cinta dengan hartanya. Begitu datang jamaah menawarkan umrah sama dia, dia bilang maaf saya mau ganti mobil nampaknya tahun ini. Inilah yang cinta dengan dunianya. Ibu yakin nggak bu, kita dengan punya mobil bisa masuk surga? Yakin nggak? Enggak. Oh, yang bilang nggak yakin pantas nggak punya mobil sekarang. Nggak yakin dia dari mobil bisa masuk surga. Kenapa dengan punya mobil bisa masuk surga, Ustaz? Contoh, ada tetangga sakit keluar. Oh kak, iya. Ngapain kak? Ini mau nyari apa beca? Kenapa? Suami di rumah sakit, abang kau sakit apa kak? Lambungnya kumat. Ya Allah kak. Udah kak, biar kami bawa aja. Bang, keluarkan mobilnya bang. Abang sebelah sakit, keluarkan mobilnya. Ayo kak, bawa suami kakak, bawa ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit, nah ini ongkosnya. Udah kak, kapan lagi aku mau bantu kakak, kita sebagai tetangga. Ini rezeki kakak punya tetangga seperti aku. Udah kak, aku ikhlas kak. Jangan pikirkan uang minyak lagi. Kakak sakit aja, sembuh aja suami kakak, udah seneng aku. Akhirnya istrinya bilang sama suaminya, Pak, nggak mau dibayar, nggak mau. Yang sakit berdoa, ya Allah, sehatkanlah ibu tuh ya Allah. Biarlah aku sakit, asal jangan ibu tuh sakit. Ini lain punya mobil. Nanya, oh kak, ya, ngapain kak? Cari beca. Ada apa? Suami tuh sakit lambungnya. Oh, disimpang kak banyak. Pala kau lah. Aku belum tahu kalau disimpang banyak. Gitu rupanya, harta itu nggak bisa. Tidak mau buru-buru hanya karena kita terus dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mana apa kuntang nganggur terus kami tanah pengen turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkungan rusak. Aku duwe hak. Bumi dan manusia, TV World memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka
kita berdasarkan hamil. Kita kasih nama siapa? Kita namain aja Pak Oga. Kita kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang ditularkan Pak Jokowi pasti kita juga jangan lupa tentang posisi kota-kota itu dipublikasikan, muncul di media ya, saya dapat berkah. TV One memang beda. Yang keempat, yang merusak amal ibadah kita adalah wakilatul haya, sedikit rasa malunya. Dia memang punya iman, tapi malunya nggak ada, rusak imannya. Karena kata Nabi, iman dan malu itu menyatu. Kalau orang ada malunya, tapi nggak punya iman, malunya rusak. Orang ada malu, apa tadi pertama tadi? Lupa aku Bun. Pertama ada iman, nggak ada malu, rusak imannya. Ada malu, nggak ada iman, rusak malunya. Artinya apa ibu-ibuku? Orang yang tidak punya malu, rusak amal ibadahnya. Nggak cocok kita habis berzikir teriak-teriak. Subhanallah. Yuk sama-sama yuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habis zikir rebusan kue. Aku belum dapat loh. Tapi Wak udah dapat tuh Wak. Ini untuk cucuku. Wak bilang tadi belum dapat. Bohong. Kok nggak malu? Tuh, orang yang berzikir, duduk di majelis-majelis mulia, kok sempat-sempatnya pulang zikir kok ngambil slot orang. Subhan, kok nggak ada malunya? Jadi ibu-ibu, kita punya malu, orang yang punya rasa malu, itu menandakan bagus amalannya. Tapi kalau tidak punya rasa malu, rusak amal ibadahnya. Lalu yang kelima, yang merusak amal ibadah kita adalah wasulul amal. Panjang angan-angan. Angan-angannya panjang kali. Mau jadi orang kaya. Kerja males. Utang banyak. Mentang-mentang anggota marhaban. Kreditin baju marhaban aja. Aku bukan cerita grup marhaban sini. Banyak kali nanti arisan-arisan, banyak utang di arisan. Tapi cita-citanya mau berangkat haji plus, mau punya mobil mewah, mau punya rumah mewah. Tapi lihat kerja nggak ada, utang banyak. Inilah yang banyak orang sekarang, sikit-sikit stroke. Bu, Ibu. Di sini ada yang mau ke tanah suci? Ada yang cita-cita mau berangkat ke tanah suci? Nah, kalau ada cita-cita mau ke tanah suci, harus ada usahanya. Jangan angan-angan saja. Apa usahanya? Saya kasih amalan dulu. Pertama Ibu, rajin baca surat Waqiah. Baca surat Waqiah tuh. Kedua, Ibu rajin membaca surah Yasin juga. Karena Yasin itu jantungnya Al-Quran. Ketiga, rajin baca surat-surat tanahnya. Surat tanah. Surat emas. Baca-baca itu. Insya Allah cepat berangkat. Terus Ibu, rajinlah memenuhi panggilan orang yang mau berangkat ke tanah suci. Artinya, kalau Ibu disuruh ngantarkan, antarkan. Ibu akan berangkat. Apalagi Ibu ngantarkannya sampai ke tanah suci. Berangkat langsung Ibu. Itu usahanya. Jangan angan-angan saja, tapi nggak mau buat amalan.
Jangan angan-angan saja, tapi nggak ada usaha membantu orang mau berangkat ke tanah suci. Siapa yang membantu urusan orang lain, Allah akan membantu urusan dia. Maka ibu-ibu, kalau kita punya cita-cita hebat, ayo kerja keras. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapat. Jadi jangan kita hanya angan-angan saja, cuman cita-cita saja, tapi nggak ada kerja keras. Ibu tahu yang stres-stres itu? Itulah yang angan-angannya banyak. Ingin punya pesawat, pergi balik pulang umroh nggak bayar pesawat sendiri. Tapi dia nggak tahu dari mana dia mencari uang. Akhirnya apa? Dia mengadu nasibnya bermain judi. Kalah dari judinya, habis. Ada orang mau kaya hari ini, nengok orang senang, bisa menjalankan travel umroh bagus, mewah hidup kawan tuh, ikut-ikutan dia. Dia nggak paham dengan ilmu itu. Akhirnya apa? Tenggelam di penjara dari umrohnya itu. Angan-angan, ilmu nggak ada. Makanya kalau kita ingin berhasil, jangan hanya angan-angan saja, tapi harus kerja keras. Terakhir, ibu-ibuku, yang dapat merusak amal ibadah kita adalah wazalimun la yantahi, kezaliman tidak berhenti-berhenti. Kalau kita tahu itu zalim, kalau kita tahu itu nggak betul, yang kita kerjakan itu nggak benar, berhenti, jangan diteruskan. Banyak orang dah dibilang, kau nggak usah kawin lagi. Kalau dah kaya itu udahlah. Manalah istri ini, udah nggak usah kawin lagi. Alah, kalau ketahuan nggak apa-apa, nggak usah kawin lagi. Tenggelam. Ibu-ibu kalau Ustaz kawin lagi, setuju? Kalau Ustaz kawin istrinya 2, setuju? So cantik kali ibu-ibunya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikah 2 atau 3 itu bukan zalim. Itu boleh dalam agama, tapi syaratnya mampu. Tapi kalau kita nengok mau mampu atau tidak sekarang ini memang sulit. Maksud yang zalim itu yang mana ya Ustaz? Korupsi, mencuri. Udah dibilang jangan, itu punya orang. Alah, nggak ada yang tahu. Siap-siap dia, susah dari itu. Makanya ibu jamaah, kalau kita tahu itu zalim, kalau kita tahu itu nggak benar, berhentilah. Jangan nunggu ketahuan baru berhenti. Insya Allah 6 hal ini kita jaga, ya bu ya. 6 hal ini kita jauhi, maka kita akan baik amal ibadah kita. Maka menghadapi bulan Sya'ban, menghadapi bulan suci Ramadan, amal ibadah kita akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.